Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Basri. Di sini saya akan bagikan video lanjutan dari video sebelumnya. Kemarin saya sudah mengupload video tentang. Baiklah teman-teman, ini adalah data tabulasi dari skripsi saya. Ini adalah hasilnya ya teman, nilainya. Dan saya di sini akan melanjutkan video dari video sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas dan juga asumsi klasik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara uji hipotesis, uji T atau uji F ya. Kita langsung saja lakukan caranya. Yang pertama, klik analyze. Maaf teman-teman, sebelumnya kita ganti dulu ini ya. Agar lebih mudah teman-teman mengetahui. Nah, kita klik analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini kita ulang dari awal ya. Dependent ini adalah variabel minat beli ya teman-teman, kita masukkan. Dan untuk uji hipotesis adalah uji dari variabel X1 ke Y, yaitu dengan satu-satu mengujinya ya teman-teman. Kita uji variabel X1 dengan Y dulu ya teman-teman, yaitu variabel minat brand ambassador dan minat beli. Simpel saja, kita langsung klik OK. Nah, di sini terdapat output ya teman-teman. Terdapat outputnya. Kita untuk mengetahui uji hipotesis, kita melihat dari koefisiennya ya teman-teman. Dari koefisien. Pertama, kita melihat dari nilai signifikansi dan juga T hitung. Ya. Ini caranya teman-teman ya. Diketahui juga nilai signifikansi itu kita lihat dari nilai signifikansi itu harus lebih kecil daripada 0,05 ya. Nilai sig lebih kecil dari 0,5 dan nilai T hitung harus lebih dari T tabel ya. Di sini sudah saya ada rangkumannya teman-teman agar mempercepat. Nah, teman-teman bisa lihat nilai signya ini adalah 0,00 ya, 0,0 artinya lebih kecil dari 0,05 ya. Nilai signya 0,00 dan lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung di sini terdapat 41,29 ya, 41,29. Dan kita melihat T tabel ya. Kita teman-teman bisa cari tahu ya T tabel di sini. Nah, T tabel sini saya menggunakan 0,05 ya. Nah, di sini saya menggunakan 75 responden dan di sini terdapat nilai 1,992. 1,992. Nah, 199,2. Artinya nilai T hitung ini lebih besar dari T tabel ya teman-teman. Interpretasinya adalah pengaruh brand ambassador X1 terhadap minat beli di Lazada. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Minat beli di Lazada. Sesuai dengan tabel hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansinya pengaruh brand ambassador X1
terhadap minat beli di Lazada Y, yaitu adalah 0,00 ya, 0,00 nilai signya, dan lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung adalah 4,129, lebih besar dari 1,992 yang tadi T tabel kita lihat ya teman-teman. Maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat pengaruh brand ambassador terhadap minat beli di Lazada secara signifikan ya. Terhadap minat beli Lazada secara signifikan ya. Artinya pengaruh brand ambassador ini berpengaruh terhadap minat beli di Lazada. Baiklah, kita lakukan hal yang sama terhadap variabel kepercayaan dan price diskon. Kita lakukan lagi, klik analyze, lalu ke regression, teman-teman, ke linear. Kita kembalikan variabel X1-nya, kita masukkan variabel X2-nya ya. Lalu klik OK. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat nilai, lalu kita lakukan lagi regression, linear, lalu kita masukkan kepercayaan, keluarkan kepercayaan, masukkan price diskon, dan klik OK. Baiklah teman-teman ya, di sini sudah terdapat kepercayaan, dan di sini sudah dapat ada output price diskon. Kita analisis lagi ya teman-teman. Nah, saya sudah buat rangkumannya. Pengaruh kepercayaan terhadap minat beli di Lazada. Diketahui nilai sig dari kepercayaan adalah 0,00 ya, 0,00 lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu 6,221, lebih besar dari 1,992. Interpretasinya adalah diketahui dari tabel menunjukkan nilai signifikansinya pengaruh kepercayaan X2 terhadap minat beli di Lazada. Minat beli di Lazada Y adalah nilai signya 0,00 ya. Ya, ini nih teman-teman. 0,00 lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung nih teman-teman ya, nilai T hitung 6,221, lebih besar dari 1,992. Maka HO2 ditolak dan HA2 diterima. Artinya terdapat pengaruh variabel kepercayaan terhadap minat beli di Lazada secara signifikan ya. Jadi variabel kepercayaan ini berpengaruh signifikan terhadap minat beli ya teman-teman, secara signifikan. Pengaruh. Nah, kita lanjutkan yang ke variabel X3. Pengaruh price diskon X3 terhadap minat beli di Lazada. Nah, di sini saya belum buat interpretasinya sekalian ya. Diketahui, mana teman, kita lihat dulu yang price diskon. Nah, ini price diskon ya, price diskon. Diketahui nilai sig di sini adalah 0,00 ya, lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitungnya adalah 4,054, lebih besar dari 1,992 dari T tabel ya. T tabel 75 responden. Interpretasinya adalah diketahui dari tabel menunjukkan nilai signifikansinya jadi umur masak tak?
Nilai signifikansinya pengaruh price discount terhadap pengaruh price discountnya X3 terhadap minat beli di Lazada atau Y ya, adalah nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan nilai terhitung adalah di sini terhitungnya 4,054 lebih besar dari 1,992, maka HO3 ini sudah tuh. Maka HO3 ditolak dan HA3 diterima. Artinya terdapat pengaruh price discount terhadap minat beli di Lazada secara signifikan. Ya. Jadi variabel X3 ini berpengaruh signifikan terhadap minat beli di Lazada ya teman-teman. Nah, untuk mencari nilai uji F-nya, kita lakukan sama halnya seperti uji T, tetapi bedanya kita masukkan variabel independennya secara bersamaan ya. Untuk uji hipotesis dari uji T ini sudah selesai ya teman-teman. Dan di sini kita lakukan uji T-nya. Klik Analyze Regression, sama yang seperti uji sebelumnya, linear. Dan kita masukkan variabel X1 ini, variabel X secara bersama. Lalu klik OK. Nah, ini ya. Bedanya untuk mengetahui dari uji F, kita melihat dari ANOVA ya, bukan dari koefisien. Kita melihat dari ANOVA ya, teman-teman. Kita melihat dari ANOVA ya. Bisa dilihat dari ANOVA ya, bukan dari uji F. Baiklah, kita dulu uji F. Pengaruh X1 kita lebih cepat aja, X1 biar simpel ya teman. X2 dan X3 terhadap minat terhadap Y. Nah, baiklah Nah, ini ya teman-teman. Ini ya. Diketahui. Hal sama
kita melihat rumusnya dari tadi, yaitu nilai sig itu harus lebih kecil dari 0,05 ya. Kita bisa lihat di sini nilai signya adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, dan untuk T hitung, F hitung, sorry ya, untuk melihat nilai F hitung, kita melihatnya dari F hitung, bukan dari T hitung lagi ya, bukan dari T hitung. Kita melihatnya dari F hitung ya teman-teman, F hitung, yaitu nilai F hitung 17,68. Lebih besar dari. Nah, untuk melihat F tabel, teman-teman bisa cari ya. Nah, di sini tabel F udah kita. Nah, tabel F di sini saya menggunakan 75 responden dan kita gunakan yang kedua, nilai ininya 2 ya, teman-teman. Sorry, kita gunakan yang 3. Oh, sorry ini. Sorry, kita gunakan yang kedua. Nah, kita gunakan yang ini ya, 2,73 teman-teman. 2,73. 2,73. Nilai F tabel di sini adalah 2,73 teman-teman ya. Baiklah, kita interpretasinya. Diketahui nilai sig untuk pengaruh brand ambassador, kepercayaan, dan price discount terhadap minat beli di Lazada. Baiklah, kita perbesar ya teman-teman. X1 X2 dan X3. Dan ini Y. Adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 17,688 lebih besar dari 2,73.
Hal tersebut membuktikan bahwa HO3 HO4 ditolak dan HA4 diterima. Artinya terdapat pengaruh brand ambassador kepercayaan dan price discount terhadap minat beli di Lazada. Secara signifikan. Baiklah, untuk uji hipotesis kita sudah mengetahui hasilnya, yaitu teman-teman, bahwasannya di sini X1 pengaruh brand ambassador terhadap minat beli di Lazada berpengaruh signifikan, ya teman-teman. Begitu juga pengaruh kepercayaan terhadap minat beli di Lazada, ya. Dan X3 juga terdapat pengaruh price discount, terdapat pengaruh price discount terhadap minat beli di Lazada. Dan untuk uji F-nya juga teman-teman, kita sudah mengetahui hasilnya bahwa terdapat pengaruh brand ambassador X1, pengaruh brand ambassador X1, kepercayaan X2 dan price discount X3 terhadap minat beli di Lazada secara signifikan. Baiklah, untuk uji hipotesisnya selesai teman-teman, yang artinya bahwasannya ini sudah dapat diaplikasikan terhadap skripsi. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.